Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke ad-darsus salisu. Pelajaran yang ketiga. Kalau sebelumnya di pelajaran pertama adalah mengenal hada. Pelajaran kedua mengenal dzalika, kata tunjuk dekat, kata tunjuk jauh. Kemudian dikenalkan untuk kata tanya, ma untuk yang tidak berakal, man untuk yang berakal. Dan juga ada hamzah istifham, ahada, adzalika, yang jawabannya adalah na'am ataupun la. Dan di dars pelajaran yang ketiga kita dikenalkan dengan kalimat kata umum dan kata khusus yang ditandai dengan tambahan imbuhan alif lam sebelum kata, ya. Sebelum kata. Misalkan baitun, ketika ditambahin alif lam, diimbuhan alif lam, maka harokat akhirnya bukan tanwin, bukan, tapi cuma dhammah saja. Baitun tanpa alif lam, ketika diimbuhin alif lam menjadi al baitu. Kitabun, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Jamalun artinya unta. Jadi al-jamalu itu bisa diartikan maksudnya unta tertentu. Nah, ketika kita membuat kalimat, jika kalimat awalnya, maka kita beri alif lam. Seperti contoh-contoh di sebelumnya, materi sebelumnya, kalau kita sebutkan hadza qalamun, itu ketika qalamun itu kan bukan di awal, berarti di kalimat kata kedua, maka dia tidak diberi alif lam. Ketika diawalkan, seperti contoh al-qalamu maksurun. Ya, al-qalamu maksurun. Berarti al-qalamu ini pena yang sudah tertentu. Yang sudah ditentukan penanya. Maka al-qalamu, pena ini kenapa? Apa diterangkan? Al-qalamu itu diterangkan oleh kalimat kata setelahnya. Al-qalamu maksurun. Pena itu atau pena ini atau sebuah pena. Ya, sebuah pena maksurun, patah. Ya, bisa patah atau rusak. Maksurun. Dan yang kedua, al-babu maftuhun. Sebuah pintu atau pintu ini atau pintu itu, maftuhun, pintu. Sebuah pintu maftuhun, terbuka. Bisa diartikan maftuhun terbuka atau dibuka. Dan yang ketiga tidak tanpa gambar. Jadi ini di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini di awal-awal saja akan diberikan alat bantu gambar. Selanjutnya kita akan harus memulai menghafal itu kosakatanya, karena sering kita ulang-ulangi, insya Allah akan hafal. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu anak kecil, seorang anak kecil, jalisun duduk, ya. Jadi seorang anak kecil. Kenapa? Informasi apa yang akan kita beritahu? Al-waladu jalisun berarti seorang anak kecil duduk, wal mudarrisu waqifun, dan guru berdiri, ya. Dan selanjutnya al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Baiknya ini kita belajar sambil
menirukan sambil membaca. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Sebuah buku baru dan sebuah pena lama. Yang kedua, al-himaru shagirun. Seekor keledai kecil. Jadi ada seekor keledai kecil. Wal hisanu kabirun, dan kuda ini kabirun, besar. Ya, kita lihat penulis memberikan metode yang bagus. Jadi diberikan kosakata yang berantonim atau berlawanan kata. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Shagirun, kecil. Kabirun, besar. Maka hendaknya dihafalkan. Kemudian nomor 3, al-kursiyu maksurun. Kursi itu rusak. Yang keempat, al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu wasihun, kotor. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Al-qamaru jamilun. Rembulan itu indah, jamilun. Yang ketujuh, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat, ya. Qaribun, dekat, berarti wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu apa? Ba'idun. Lawannya dari qarib, berarti jauh. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Yang ke-8, al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Al-hajar, batu itu sakil, berat, berarti al-waraku, daun itu ringan. Al-khafifu, ini fa, ya, dan fa, khafifun. Yang ke-9, al-labanu harun. Susu itu panas. Yang ke-10, al-qamisu nadifun. Qamis, kemeja itu nadifun, bersih. Jadi kita lihat di nomor 5, al-ma'u baridun. Baridun itu dingin. Al-labanu harun. Baridun dingin, harun panas. Kemudian al-mindilu. Al-mindilu wasihun, itu lawannya dari nadifun. Mindilu wasihun, kotor. Al-qamisu nadifun, bersih. Dan tamarinun. Tamarinun, latihan-latihan. Ada 4 ya. 4 bagian latihannya. Yang pertama, ikra waktub ma'adhab di awakhiril kalimati. Ikra, bacalah. Waktub, tulislah. Ma'adhab di awakhiril kalim. Dan dengan memberikan harokat akhir yang sesuai. Ya, harokat akhir yang sesuai. Contoh, masjidun tanpa alif lam. Ketika diberi alif lam jadi al-masjidu. Kemudian al-ma'u dengan alif lam. Bila tidak ada alif lam jadi ma'un. Demikian seterusnya. Yang kedua, ikra waktub, baca dan tulislah. Dan diberikan arti. Dan harus tanpa melihat materi yang sebelumnya. Ada 10. Yang ketiga, imla'il farogo fi mayali. Imla, berarti isilah. Al-farogo, yang kosong. Farogo, yang kosong. Fi mayali, di bawah ini. Biwat il kalimati al-muna sibati, dengan meletakkan kata yang sesuai minal kalimatit taliyati, dari kalimat-kalimat yang berikut. Jadi ada jamilun, wasihun, maftuhun, harun, sakilun, khafifun, diletakkan di tempat yang kosong.
Contohnya nomor 1 al-hajaru, batu. Misalkan kita tambahkan jamilun, batu itu indah. Apakah pas? Atau wasihun, batu itu kotor. Atau batu itu maftuhun, batu terbuka. Atau batu itu harun, batu itu panas. Atau batu itu sakilun, berat. Atau batu itu khafifun, ringan. Silakan diisi. Al-hajaru, al-qamaru, al-mindilu, al-babu, al-waraku, al-labanu. Dan yang keempat, imla'il faragha fi ma yali biwat'i kalimatin munasibatin. Kalau sekarang tidak diberi pilihan seperti yang kalimat 3. Jadi kita menuliskan sesuai dengan kosakata yang telah kita pelajari, ya, sesuai dengan kosakata yang dipelajari. Berarti ini yang kata pertama, ya, kisi-kisinya adalah kata pertama harus didahului dengan alif dan lam. Alif lam. Baru misalkan al-qamisu, berarti kan al-qamisu nadhifun. Salah kalau menulis qamisun nadhifun. Itu salah. Yang benar adalah al-qamisu nadhifun. Dan sampai seterusnya. Kita akan mengulang al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-qamaru, bulan. Jadidun, baru. Qadimun, lama. Wasihun, kotor. Nadhifun, bersih. Harun, panas. Baridun, dingin. Shogirun, kecil. Kabirun, besar. Maftuhun, terbuka. Maksurun, rusak, patah. Sakilun, berat. Khafifun, ringan. Jamilun, indah. Waqifun, duduk. Waqifun, berdiri. Jalisun, duduk. Kemudian diulang lagi. Ketika tidak ada alif lam jadi najmun, an-najmu. Rajulun, ar-rajulu. Dikun, ad-diku, ya, ad-diku. Ini tulisannya ad-dika, harusnya ad-diku. Talibun, at-talibu. At-talibu. Dan selanjutnya ini sepertinya untuk diterjemahkan, diartikan. Ya kan, an-najmu ba'idun, bintang itu jauh. As-sukkaru hulwun, hulwun, manis. Ar-rajulu waqifun, laki-laki itu berdiri. As-sukkaru hulwun. Kemudian at-talibu maridun, pelajar itu sakit. Adiku jamilun, ayam jantan itu jamilun, indah. Bisa juga jamil itu tampan, ganteng, bagus. Yang keenam, ad-daftaru jadidun, buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Dan yang ke-9, al-waladu fakirun, anak kecil itu fakir. At-tufahu ladzidun, at-tufah, buah apel itu lezat, enak. Yang ke-11, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. At-tabib, dokter itu tinggi, dan marid, orang yang sakit itu pendek. Tamrin, tamarinun, latihan. Kalau latihannya satu aja, tamrinun. Kalau latihannya banyak, tamarinun. Pertama, iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati, baca dan tulis dengan akhiran yang
benar, akhir kalimat yang benar. Ya, al-babu dan seterusnya. Dan yang kedua, imla'il faragha fi mayali biwat'i kalimatin munasibatin. Isilah yang kosong dengan kata yang sesuai. Perlu ditulis, disalin, kemudian dikerjakan. Dan yang latihan ketiga, ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimat allati fil qaimati hamzah. Hamzah ya, bukan alif. Ikhtar, pilihlah kata pada kolom ba yang sesuai dengan kata pada kolom hamzah. Misalkan at-talibu, apa at-talibu? At-talibu kalau ladzidun nggak mungkin. Masa pelajar itu enak, pelajar itu lezat? Atau at-talibu maksurun, pelajar itu rusak, patah? At-talibu sakilun, pelajar itu berat. At-talibu maftuhun, pelajar itu terbuka. Atau at-talibu maridun, pelajar itu sakit. At-talibu harun, pelajar itu panas. Saya akan dipilih, bisa langsung diberi tanda panah. Nah, kemudian al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Hulwun, manis. Maridun, sakit. Ad-dukanu, toko. Ghaniyun, kaya. Tawilun, tinggi. Fakirun, itu fakir, bisa miskin juga diartikan. Qasirun, pendek. At-tufahu, apel.